Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mereview salah satu soal ulangan tengah semester pada Rabu 29 Maret tahun 2023 mengenai soal nomor 4 tentang contoh kasus tanpa menyebutkan pasalnya. Contoh kasusnya yaitu Antasari Azhar melakukan pembunuhan berencana terhadap bos PT Putra Raja Wali Banjaran pada tahun 2009. Nasruddin ditembak di pelipis kiri kepalanya oleh beberapa orang yang mengendarai sepeda motor pada Sabtu 14 Maret 2009 sekitar jam 2 siang. Sempat kritis, Nasruddin menghembuskan napas terakhirnya pada Minggu 15 Maret 2009. Kasus tersebut bikin geger pada saat itu. Terlebih nama Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK ketika itu Antasari Azhar kemudian terseret dan diduga sebagai otak pembunuhan. Kronologi penembakannya yaitu Kepala Kepolisian Resort Metro Tangerang Kota, Kombes Hamidin mengatakan usai bermain golf di lapangan golf Modeland Kota Tangerang, Nasruddin berada di kursi kiri belakang mobil BMW-nya. Ketika melintas, mereka kejut di tepian danau di dekat lapangan golf itu. Mobil bergerak lebih lambat. Tiba-tiba dua pria mengenakan jaket warna coklat berkendara dengan sepeda motor muncul dari arah belakang mobil kiri. Salah satu pria kemudian mengeluarkan senjata api laras pendek dan menembak Nasruddin sebanyak 2 kali. Nasruddin kemudian dibawa ke rumah sakit Mayapada yang berada di kompleks perumahan Modeland. Akan tetapi ia tidak bisa langsung dioperasi lantaran pendarahan di kepala tak kunjung berhenti. Peluru masih bersarang di kepala korban. Mungkin baru besok pagi dikeluarkan menunggu pendarahan di kepala reda, kata Hamidin. Namun nyawa Nasruddin pada akhirnya tidak bisa diselamatkan dan meninggal dunia keesokan harinya. Antasari jadi tersangka. Polisi kemudian melakukan penyelidikan atas kasus tersebut, termasuk meminta keterangan para saksi. Nama Antasari Azhar kemudian mencuat. Antasari dikaitkan karena adanya bukti pesan singkat SMS bernada ancaman yang diduga darinya untuk Nasruddin. Antasari yang mengaku telah membaca tudingan kepadanya membantah dirinya terlibat dalam pembunuhan Nasruddin. Yang mengaku mengenal Nasruddin. Akan tetapi Antasari bersikeras bahwa KPK justru sedang melindungi korban yang merupakan saksi dari kasus dugaan korupsi di PT Raja Wali Nusantara Indonesia atau RNI. Terlepas dari bantahan itu, Antasari resmi ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh polisi pada 4 Mei 2009. Ketika itu, polisi belum membeberkan motif, namun Antasari diduga terlibat setelah terkuaknya pertemuan antara ia dengan seorang mantan kili golf bernama Rani Juliani di kamar 803 Hotel Grand Mahakam, Jakarta Selatan. Kapolda Metro Jaya saat itu Irjen Pol Wahyono mengatakan Antasari diduga sebagai aktor intelektual di balik pembunuhan itu setelah pihaknya menggali informasi dari 10 tersangka yang terlebih dahulu ditangkap. Hukuman 18 tahun penjara. Sidang pertama Antasari atas kasus pembunuhan Nasruddin pertama kali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 8 Oktober 2009 dengan agenda pembacaan dakwaan. Mati oleh jaksa penuntut umum yang dipimpin oleh Sirus Sinaga, para jaksa meyakini bahwa Antasari memang terlibat dalam pembunuhan Nasruddin. Antasari ketika membaca pledoinya pada Kamis 28 Januari 2010 bersikeras bahwa dirinya tidak bersalah. Dia juga menyayangkan tuntunan jaksa yang menurutnya tidak berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di pengadilan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang dipimpin oleh Heri Swantoro pada akhirnya memvonis Antasari dengan hukuman penjara selama 18 tahun. Selain Antasari, para terdakwa lain masing-masing divonis dengan
dengan masa hukuman berbeda, yakni Sigit pengusaha 15 tahun penjara, Jerry pengusaha 5 tahun penjara, Kombes Pol Wiliardi Wizar mantan Kapolres Jakarta Selatan 12 tahun penjara, Daniel Daeng Sabons eksekutor lapangan 18 tahun penjara, Henrikus Kiawalen alias Hendrik eksekutor lapangan 17 tahun penjara, Franciscus alias Amsi eksekutor lapangan 17 tahun penjara, Edwardus Endopo MBT alias Edo eksekutor lapangan 17 tahun penjara, Heri Santoso alias Bagol eksekutor lapangan 17 tahun penjara. Setelah putusan, pihak Antasari dan jaksa penuntut umum langsung mengajukan banding. Namun, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menguatkan putusan Pengadilan Jakarta Selatan pada 17 Juni 2010. Kuasa hukum Antasari dan pihak jaksa penuntut umum lalu mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Kasasi itu ditolak Mahkamah Agung pada 21 September tahun 2010. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.